yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, walaupun sudah mulai ada perbaikan, namun perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Ulasan berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Dunia Dalam Berita. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4. Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 3 hingga 9 Agustus 2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 2 Agustus 2021 malam. Menurut Jokowi, nantinya PPKM level 4 ini akan berlaku di sejumlah kabupaten atau kota. Namun, wilayah mana yang akan menerapkan PPKM level 4 akan diumumkan oleh Menteri Koordinator. Jokowi mengklaim bahwa PPKM level 4 yang telah dilakukan sebelumnya telah membawa sejumlah perbaikan. Perbaikan itu membuat pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM level 4 dengan sejumlah penyesuaian aturan terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat. Adapun PPKM level 4 sebelumnya diterapkan selama 21 hingga 25 Juli dan diperpanjang 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. PPKM level 4 merupakan perpanjangan dari PPKM darurat yang berlaku 3 sampai 20 Juli 2021 lalu. Kebijakan PPKM darurat diputuskan saat Indonesia mengalami lonjakan tinggi COVID-19. Saat ini, ledakan kasus tidak diiringi dengan perbaikan fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Akibatnya, angka kematian akibat COVID-19 juga tinggi. Salah satu faktor yang membuat kasus COVID-19 melonjak adalah semakin meluasnya penularan varian baru virus corona, ternyata varian Delta. Hingga Senin 2 Agustus 2021, ini kasus COVID-19 di Indonesia sudah tercatat sebesar 3,462.800 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Jumlah itu berdasarkan data Satgas COVID-19. Setelah mencatat adanya penambahan 22.204 kasus dalam 24 jam terakhir. Angka kematian juga tercatat tinggi, yang totalnya mencapai 97.291 orang. Jumlah ini terjadi setelah adanya penambahan 1.568 angka kematian akibat COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Kebijakan pembatasan berupa PPKM darurat atau PPKM level 4 terlihat tidak berhasil menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini, atau selama diterapkannya PPKM darurat atau PPKM level 4, angka kematian akibat COVID-19 berjumlah 37.264 orang. Selama 18 hari terakhir, tercatat angka kematian COVID-19 di atas 1.000 pasien dalam sehari. Bahkan Indonesia pernah mencatat angka kematian tertinggi dengan 2.069 pasien dalam sehari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pertama-tama saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat yang berada di garda terdepan dalam menyelamatkan jiwa manusia akibat COVID-19. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia
atas pengertian dan dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kita lakukan. Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi ancaman keselamatan jiwa akibat COVID-19 dan menghadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencarian dan pekerjaan. Untuk itu, gas dan rem harus dilakukan secara dinamis sesuai perkembangan penyebaran COVID-19 di hari-hari terakhir. Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus menentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik untuk kesehatan maupun untuk perekonomian. Dalam situasi apapun, kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan adalah kunci bagi kesehatan dan mata pencaharian masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, kebijakan kita dalam penanganan pandemi COVID-19 ini akan bertumpu kepada 3 pilar utama. Yang pertama, kecepatan vaksinasi, terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat mobilitas dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan 3M yang masif di seluruh komponen masyarakat. Yang ketiga, kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment secara masif, termasuk menjaga bor, penambahan fasilitas isolasi terpusat, serta menjamin ketersediaan obat-obatan dan pasokan oksigen. PPKM level 4 yang diberlakukan tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus kemarin telah membawa perbaikan di skala nasional dibandingkan sebelumnya, baik dalam hal konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase bor. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu, dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai kondisi masing-masing daerah. Hal-hal teknis selengkapnya akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait. Dan untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi, pemerintah tetap mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial, bansos untuk masyarakat. Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Sosial Tunai BST, dan BLT Desa. Bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL dan warung, bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan, dan program Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mulai diluncurkan pada tanggal 30 Juli yang lalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, walaupun sudah mulai ada perbaikan, namun perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus COVID-19 ini. Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan dukungan dari para relawan dan para dermawan yang ikut membantu pemerintah untuk menegakkan protokol kesehatan, memfasilitasi isolasi mandiri, dan upaya-upaya sosial lainnya. COVID-19 adalah tantangan yang harus kita atasi bersama, melalui usaha dan kerja keras, serta pengorbanan kita dalam menjalani berbagai pembatasan kegiatan ini. Insya Allah,
kita akan dapat segera terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih Anda telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video berita menarik dari dunia dalam berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.